Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya ini sedang ada kegiatan dengan SMP Negeri 231 bersama komunitas guru penggerak dari sekolah lain. Di sini para guru ini akan membahas tentang bagaimana pembelajaran itu berlangsung menyenangkan ya, dan berkesan ya bagi anak-anak, juga menanamkan bagaimana anti kekerasan itu dilakukan. Jadi anak-anak yang ramah anak, situasi sekolah itu, tapi juga membangun anak-anak yang memang mindsetnya adalah mindset yang bahagia gitu ya, menggunakan disiplin positif dan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa nih pembahasannya dalam seminar ini? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kuliner. Kayaknya jam iya dong. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan pembelajaran terdiferensiasi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bersama-sama menimba ilmu di tengah hari yang panas terik ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua karena ingin merubah apa yang masih kurang-kurang dari diri kita dalam rangka melayani anak didik kita semua bisa dinilai. Ketika pelaksanaan MTQ Lebaran Ramadan Syria, juara 2 atas nama Asmi MTQ Putra, dan yang terakhir kemarin juara 1 untuk dayungnya di Ancol. Tapi untuk yang prestasi akademik kami sedang merintis itu bersama timnya Bu Sri. Alhamdulillah mulai tahun lalu kita berhasil pecah telur. Satu siswa kita itu diterima di SMA Gusti Tamrin, dan tahun ini ada peningkatan, ada 2 siswa yang diterima. Baik, bagus sekalian. Hari ini kita akan mengikuti IHT yang akan disampaikan pemateri oleh Bu Darno, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan beliau. Mohon ikuti dengan tertib dan insya Allah akan mendapatkan ilmu. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat PPA. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, kita dengan anak kita nih, saya pernah menangani seorang anak yang dia itu kerjanya tuh mengumpat. Jadi ngeluarin kata-kata umpatan gitulah ya. Jadi ini unik banget. Saya jadi kepala sekolah, lalu guru saya menghadap saya, Bu, izin untuk kelas saya. Ternyata pengurus kelas tuh udah rapat, Bu. Kita bikin aturan, Bu, di kelas. Kalau ada yang ngomong kata-kata kasar, mengumpat, maka dia kita denda 5.000. Emang ada yang ngomong begitu? Ada, Bu. Cuma anaknya ya itu-itu juga. Lalu saya tanya, anak itu siapa kalau saya boleh tahu? Disebutin. Lah, bukannya dia juara kelas? Iya, Bu. Dan anak itu dari 30 juz Quran dia hafal 15. Tapi dia bisa mengumpat kata itu, saya hampir nggak percaya. Nah, singkat cerita ini, saya merasa itu tidak akan efektif. Tapi karena itu udah keputusan kelas, saya hormatin. Jadi saya bilang begini, disilakan, tapi kalau nanti tidak efektif tolong dihentikan. Oke, siap. Saya nggak ada waktu diumumin. Ini di kelasnya nih. Saya diceritakan. Jadi keputusan kami adalah begini, setiap kata tuh 5.000 kalau ngumpat. Bagaimana teman-teman, setuju? Setuju. Semuanya setuju, ketok palu ya. Maka dengan demikian kita berlakukan sekarang, mulai hari ini. Anak itu langsung berdiri dan langsung ngumpat dengan kata-kata kasar. Lalu si ketua kelas bilang, udah mulai berlaku, berarti kamu
didenda 5.000. Dia langsung berdiri ngambil dompet ke depan, dia letak berbasis agama karena saya belum siap pakai kerudung. 19 kali lagi deposit. Jadi dia deposit untuk ngomong kata-kata itu 19 kali dan dia bayar di muka. Lalu si guru ini, si wali kelasnya hubung-hubungi, akhirnya menghadap saya. Saya bilang, Bu, masalahnya ada pada anak itu. Jadi jangan melibatkan anak sekelas dalam kondisi begini. Saya akan coba pikirkan. Setelah saya pikirkan, saya pingin anak itu di assessment, tapi orang tuanya harus izinkan. Karena kondisinya ini, saya yakin dari rumah, saya tidak mungkin meminta izin orang tua. Kalau hanya anak itu. Jadi saya putuskan untuk melakukan, saya lihat program sekolah, oh ada psikososial. Sebenarnya psikososial untuk anak kelas 3, kelas 12. Tapi saya pikir kondisi darurat saya gunakan kelas 12 juga, tapi kelas 1, kelas 10 dan 11 saya ambil sampelnya. Sasaran anak kelas itu. Dari dalam satu kelas, beberapa sasarannya juga sampel juga. Termasuk tentu anak itu jadi target. Tapi saya bersyukur loh. Ternyata dari seluruh sampel yang dilakukan psikososial, saya akhirnya menggunakan alumni. Alumni saya kebetulan banyak sekali psikolog. Dalam satu kontak itu akhirnya mereka bersedia 16 orang membantu. Singkat cerita psikolog dilakukan. Target kita ke anak itu ternyata kami menemukan 3 anak hendak melakukan percobaan bunuh diri dari hasil psikososial. Untung ketahuan sehingga saat itu kami jadi bisa menolong. Tapi khusus anak ini unik banget. Jadi anak tunggal, kesayangan, tapi sekaligus dia hidupnya menderita, tidak bahagia sepanjang hidup dia, umur 17 tahun. Jadi anak ini laki-laki, ganteng, pinter, nggak ada yang kurang pada diri dia. Lalu ternyata assessment itu menunjukkan bahwa anak ini itu ngomong. Dan kan ceritanya ada keterbukaan saling cerita tuh, psikososial tuh kan berkelompok. Dia bilang gini, saya tidak tahu bahagia itu kayak apa, kata dia. Kalau saya juara kelas saya nggak ngerasa bahagia. Kalau saya menang lomba saya juga tidak merasa kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Lalu dia bilang, dalam hidup saya tidak pernah bisa melakukan apa yang saya mau. Semua yang saya lakukan adalah perintah orang tua saya. Apa yang saya ingin tidak pernah saya bisa lakukan. Apa yang kamu ingin? Main musik. Orang tuanya pasti bisa, orang kaya untuk bisa beliin dia alat musik apapun. Tapi nggak diizinkan, dia tuh disuruhnya fokus ke ITB. Dan itu bukan yang dia ingin. Jadi dia bilang, untuk menetralisir kondisi ditanya, lalu kamu bagaimana? Ya sudah, saya terima aja biar orang tua saya bahagia. Tapi kan dia nggak bahagia. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Saya merasa terbebas kalau ngumpat. Jadi dia itu sebenarnya caranya saya tidak gila ya saya ngomong kata-kata kasar. Kan kita sedih dengarnya. Ternyata anak ini kan punya problem hidup yang gak ringan loh. Jadi bagaimana dia ingin membahagiakan orang tuanya dan dia ngelawan apa yang dia inginkan, dan untuk itu ya cukup dengan mengumpat saya sudah bahagia. Untuk ngebebasin perasaan saya. Nah, Bapak Ibu, kadang kita harus kayak gitu. Satu lagi ya. Kadang kita ini kalau punya anak bermasalah dipanggil, misalnya mukul anak lain, dipanggil, Bapak Ibu tuh langsung manggil orang tua. Padahal kita nggak tahu nih anak mukul punya kemungkinan pengasuhannya penuh kekerasan. Sekarang kalau Bapak Ibu panggil orang tuanya, dia tambah dipukul, percayalah, nggak akan nyelesain. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan itu, maka semakin dia akan membenci orang tuanya plus Bapak Ibu gurunya. Jadi yang ada adalah harus nolong dia. Saya pernah, ini peristiwa saya tidak tahu guru saya manggil, tapi kehebohan itu membuat saya naik ke lantai 2 karena BK di lantai 2. Anak itu Bapak Ibu melakukan kekerasan, bapaknya bela diri. Anak ini juga jago bela diri. Jadi pas bapaknya tahu bahwa anak ini melakukan kekerasan, dia itu ditendang oleh si bapak dari kursi di BK, kelempar sampai membentur tembok. Dan waktu anak itu karena kenceng sekali, dia hampir pingsan, saya sampai sibuk hendak membawa ke rumah sakit, dia nggak boleh. Padahal ini kan bahaya karena dia kebentur tembok tubuhnya, kelempar Bapak Ibu. Saya tidak lihat, tapi seluruh guru yang hadir di dalam ruangan itu lihat. Nah dari sini saya bilang sama guru-guru, next time
kita harus lihat dulu. Lebih baik kita ajak ngobrol si pelaku, walau pelaku dia itu anak, dia itu pasti korban dari kekerasan yang ada di lingkungan rumahnya. Jadi kita jangan menambah beban dia, kita bantu dia. Nah dari situlah tuh dari Bapak Ibu mau melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mau melakukan pembelajaran kayak apa, kalau anaknya korban kekerasan juga nggak akan nyambung, belajarnya itu nggak akan maksimal. Anak-anak yang mengalami kekerasan itu secara hal-hal positif pada dirinya enggak berkembang. Betapa bahayanya kekerasan. Bahkan anak itu bisa nyakiti dirinya dengan bunuh diri atau membunuh orang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang berita-berita, begitu mudah membunuh orang. Bahkan orang yang dicintai, orang yang melahirkan dia, istrinya sendiri, padahal sedang ngandung anaknya, tapi dilakukan, ditusuk pakai sikat gigi lehernya sampai meninggal. Dan banyak hal itu kenapa? Nggak sehat mental. Orang yang sehat mental nggak mungkin ngelakuin itu semua. Anak-anak kita yang bahagia nggak mungkin ngelakuin kekerasan. Coba Bapak Ibu lihat anak-anak yang bahagia di sekolah, karena orang tuanya juga harmonis, membesarkan penuh. Itu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak dibesarkan dengan kasih sayang yang tepat. Nanti Bapak Ibu lihat itu dengan nyata. Jadi kita bisanya nyalahin anak itu, padahal anak itu korban dari pengasuhan keluarga. Banyak murid-murid kita itu menjadi pelaku kekerasan karena dia korban kekerasan. Jadi yang harus jadikanlah sekolah ini jadi rumah kedua bagi anak itu. Dia setidaknya tahu bahwa ada kasih sayang, ada hal yang tidak dengan kekerasan, ada pendisiplinan penuh dengan tanpa kekerasan. Itu bisa kita lakuin gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini adalah beberapa kasus, ya bahkan Bapak Ibu, ini ada di SD di wilayah Sumatera Utara ya. Anaknya lupa bawa kompos, gurunya tuh menghukum jilat WC loh. Terus ada yang dibuton, masa dihukum makan sampah? Ini gurunya biasanya nggak sehat secara mental kalau kayak gini. Lanjut, anak kita akhirnya jadi korban. Lanjut, lalu kekerasan seksual. Bapak Ibu, kekerasan seksual itu juga terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di SMP ya. Ini yang paling parah aja nih saya perlihatkan. Kejadian ini di Kabupaten Batang, SMP negeri. Pelaku adalah guru agama kebetulan, dan kebetulan pembina OSIS. Melalui proses pemilihan pengurus OSIS, si bapak ini menciptakan sistem uji, yaitu tes kejujuran untuk anak laki-laki, tapi tes kedewasaan untuk anak perempuan. Anak perempuan itu dipanggil satu-satu ke dalam satu ruangan, lalu diminta membuka pakaian, lalu diperiksa bagian yang seharusnya itu bagian yang kita bisa kategorikan sebagai pencabulan. Jadi ngukur kedewasaannya itu apakah payudara dan vaginanya tadi itu yang diperiksa. Itu kan jelas sesuatu modus dan dilakukan dengan 45 anak. Jadi ini kejadian nyata. Sampai karena 45 korban, pemerintah pusat tuh sampai ngedatengin psikolog loh ke situ. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah bilang bahwa tidak ada. Jadi dikomongin menteri kita tuh bener, kekerasan psikis, fisik, semua ada ya. Lanjut. Next. Oke, lanjut aja Bu. Lanjut aja. Atau, nah, nih Bapak Ibu. Kan tadi menteri kita udah mengatakan intoleransi juga bagian yang kerap terjadi. Rambut. Bapak Ibu itu tukang cukur bukan? Pasti kalau bukan tukang cukur kita nggak mungkin bisa motong rambut anak kan? Lalu kita capek betul meriksain rambut anak minimal setiap Senin ya? Jadi dulu waktu jadi kepala sekolah, saya tanya dulu sama guru saya, emang kita sudah ngelakuin apa soal rambut? Diomongin loh, ini itu. Oh, semuanya nggak berhasil, enggak? Oke, kita cari cara lain. Kira-kira di dekat sekolah ini ada tukang cukur nggak? Kalau ada tukang cukur, kita nego. Mau nggak dia datang ke sekolah kita setiap hari Senin saat upacara? Dalam sebulan kan hanya 2 kali ya upacara.
Singkat cerita nih, guru saya nyari bro, tukang cukur datang ke sekolah, lalu saya ajak bernego. Kan harus dapat tukang cukurnya dulu kan? Jadi saya bilang, Pak, bisa nggak nyukur rambut anak-anak saya, tapi bayarannya setelahnya, karena kita akan tagih pada orang tua. Tapi kita akan buat perjanjian agar Bapak terjamin soal fee untuk nyukurnya itu. Singkat cerita, udah semua. Saya udah oke itu, saya ke guru-guru dulu. Guru-guru oke, saya ke murid-murid. Murid-murid oke, baru saya ke orang tua murid. Jadi orang tua murid kan menjadi orang yang akan ditagih nantinya. Ternyata orang tua murid tuh pada ngomong gini sama saya. Alhamdulillah Bu Kepsek, saya malah seneng. Anak saya itu suka minta uang tuh biasanya. Kan mereka bisanya Sabtu Minggu doang tuh ke tukang cukur. Ternyata semua anak bisa Sabtu Minggu, akhirnya penuh kan. Datang ke tukang cukur, aduh antri, balik lagi, besok aja deh, Minggu datang, ya antri lagi, akhirnya nggak potong-potong kan? Bukan berarti orang tua nggak mau ngasih dan bukan berarti anak nggak mau potong. Jadi kalau disediakan di sekolah mungkin berbeda. Jadi mulailah kita uji coba. Hari Senin, nomor sudah ada. Kita bikin 2 hal, 1 tagihan, 1 nomor. Datang, kamu nggak sesuai, ambil nomor 1. Sampai hari itu ada 8 anak, dipotonglah. Begitu seterusnya. Ternyata jumlah anak yang minta dipotong makin banyak. Saya agak bingung kan, kok bisa gini? Lalu saya tanya, ini kenapa kayak begini? Lalu kata anak gini, Bu, potongannya bagus. Oh oke. Kedua, lebih murah 5.000. Oke. Jadi rupanya anak kejar itu ya. Akhirnya saya muter. Akhirnya tukang cukurnya bilang gini sama saya, Bu, saya datang seminggu sekali aja. Karena kayaknya gitu, dan anak-anak pakai nomor, nanti setelah yang nomor ini saya potong, anak-anak tetap belajar aja, nanti dipanggil ke kelas. Oh, saya setuju. Akhirnya ya selesai. Saya dan para wakil saya dan staf nggak pernah pusing sama rambut. Orang ada tukang cukur, biarin aja. Dan ada orang tua yang siap membayar kan. Jadi kayak gitu, bayarnya juga kan ke ketua kelas, bendera kelas. Urusannya dengan wali kelas, penagihan. Jadi Bapak Ibu, ciptakan hal-hal yang bisa menimbulkan juga kenyaman buat Bapak Ibu. Itu loh, kita udah pusing aja 35 jam ngapain ngurusin rambut. Lanjut. Oh ya nih, Bapak Ibu ini yang di Lamongan, rambut anak perempuan gak pakai ciput. Keluar-keluar kan? Gurunya gemes kali ya, kali-kali namanya anak kelas 7 lagi belajar pakai jilbab, nggak rapih kan? Gurunya itu bikin pitak kepala anak perempuan 11. Orang tuanya lapor polisi. Kenapa? Karena itu kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran. Dia tuh merendahkan, mempermalukan. Anaknya kira-kira malu nggak dengan rambut pitak itu? Ya kan pasti malu. Nah berikutnya. Ini guru di Sumatera Utara. Ini laki-laki terus dipotong tengahnya. Ini juga dilaporin polisi. Jadi Bapak Ibu, next, ini problem yang sering kita hadapi. Bapak Ibu ingat, perkembangan psikososial anak kita, Bapak Ibu tuh di fase 12-19 tahun, identitas diri dan versus kebingungan berperan. Ini dialami oleh murid Bapak Ibu. SMP adalah yang paling sulit. Coba Tuhan aja ngasih tanda loh untuk anak umur 13-15, yaitu badannya bau karena hormon. Jadi entah kenapa anak kita bau banget meskipun rajin mandi pakai deodoran, pokoknya bau nantinya. Tapi kalau anak sama anak, dia nggak akan bilang bau, kan sesama bau. Iya. Coba murid kita nggak keganggu, padahal sebelahnya bau banget. Dianya karena dia juga bau kan. Nggak ada masalah gitu, sesama bau. Lah kita yang fasenya udah berubah, pakai minyak wangi, kita kan begitu pakai, yang ngerasa bau lah yang murid-murid kita gini kan. Nah itu adalah tanda dari Tuhan. Kita disuruh jaga jarak. Itu ada fase di mana ya emang kamu harus berjarak sama anak-anak itu, maka diberi tanda bau itu. Lalu dia lebih dekat sama teman-temannya yang sesama bau tadi kan. Nah Bapak Ibu, jadi ini memang masa-masa di mana dia cari identitas diri, dan ini penting banget di masa ini tuh kita nuntun agar tuh anak nggak terjerumus. Dialog perlu. Nih ya, saya mau cerita soal dialog. Saya menangani anak umur 16 tahun. Ini kayaknya waktunya nggak panjang, jadi saya nggak semuanya saya tampilin ya.
umur 16 tahun. Dia menurut diagnosa orang tuanya benci adiknya dan tidak dekat dengan orang tua. Ini anak jadi introvert, senang di kamar dan lain-lain, sehingga orang tuanya merasa khawatir. Atas izin orang tuanya kami boleh melakukan assessment. Sulit sekali pendekatan awal, sulit sekali pada awal dia mau akhirnya bicara, itu susah banget. Sampai terungkaplah cerita 8 tahun yang lalu. Jadi dia ngalamin satu masalah yang melibatkan orang tua dan adiknya yang menyakiti dia banget. Nah, Bapak Ibu mungkin nih pernah ngalamin. Saya ceritain singkat. Anak ini pada saat kejadian umur 8 tahun, adiknya umur 3 tahun. Mereka berjarak 5. Adiknya ini kan udah cerewet, bisa ngomong dan lain-lain. Dan udah pinter, tapi kan adiknya nggak ngerti apa itu PR ya. Si kakak dapat PR, ngerjain di kamar. Adiknya masuk ke kamar, "Kak, main yuk." "Iya nanti, kakak kerjain PR dulu." Balik lagi. "Kak, udah belum? Ayo main." "Belum deh, nanti ya. Adek main dulu sama mainan yang ada." Balik lagi. Pas yang ketiga, "Kak, ayo dong." "Iya, kurang 1 nomor deh, ntar ya." Adiknya ngerasa di buku nih kayaknya masalah. Adiknya ambil gelas, pakai air, lalu datang ke kamar nyiram. Coba kalau ibu sama bapak jadi kakaknya, marah nggak? PR hampir selesai, disiram, hancurlah itu buku yang ditulis semua beleberan begitu. Oke ya, demikian ya, tampak antusias banget ini guru-guru, pertanyaan banyak banget, pada udah jam 3. Dan ini kan di hybrid ya, jadi ada di luring maupun di daring, dan semuanya menyimak hingga akhir ya. Dan beberapa guru gitu saat foto bersama juga mengatakan mereka menjadi punya kesadaran dan terinspirasi untuk bagaimana membangun disiplin positif pada murid-muridnya ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.